fadilah, keutamaan. Maka kematian hablum minallah juga hablum minanas. Pun juga yang hablum minanas harus diikat oleh hablum minallah. Contoh, tadi siang Bapak Ibu, saya ada yang konsultasi suami istri ke saya. La haula wala quwata illa billah. Si suami ini kena pinjol, Pak. Panjanglah kisahnya. Lalu saya bilang gini, Mas, urusanmu ini memang urusan kamu dengan istri, hablum minanas. Tapi urusan hablum minanas tetap terikat dengan hablum minallah. Kenapa? Pernah saya menangani suami istri yang berseteru. Ini suami yang sudah senior, Pak. Usia pernikahannya 24 tahun. Apa ucapan beliau sambil nuding-nuding saya? Stop, nuding-nuding. Urusan istri sama urusan saya dan istri saya ini nggak ada urusannya dengan ustadz dan nggak ada urusannya dengan Allah. Ini urusan saya hanya dengan istri saya. Nggak ada urusannya sama Allah. Sambil nuding-nuding saya waktu itu. Saya katakan urusan hablum minanas tetap memang hablum minanas, tapi terikat dengan hablum minallah. Oh, nggak mau harus ikut aturan Allah karena ada aturan bagi kalian yang mengaku sebagai muslim, terikat dengan aturan itu. Nah, kesalahan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kesalahan kedua ini, Pak, yang jarang kita sadari. Kita hanya menganggap yang dimaksud dengan ibadah, status ibadah, itu hanya perkara yang mana, Pak? Hablum minallah atau hablum minanas? Hanya hablum minallah. Kita itu harus berpikir, masjid hablum minallah, nang masjid ibadah, rumah hablum minanas, ibadah belum tentu. Kita hanya otomatis memikirkan urusan hablum minallah itu ibadah, tapi urusan hablum minanas itu terkadang kita tidak menganggap itu adalah ibadah. Padahal hablum minanas juga ibadah karena terikat tadi itu. Dan hal seperti ini sebenarnya sudah terjadi di zaman Rasul. Contoh hadis riwayat Imam Muslim ada pada kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-25 insya Allah. Orang-orang miskin itu curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ahlat dusur, sungguh orang-orang kaya itu enak ya Rasul, kata orang-orang miskin ini. Yusalluna kama nusalli. Kami sholat, mereka bisa sholat. Kami berpuasa, mereka bisa berpuasa. Enak orang kaya itu. Tapi ketika mereka bisa bersedekah, lah kami enggak bisa bersedekah. Lalu apa kata Rasulullah? Ketahuilah, tasbihmu sedekah, tahmidmu sedekah, takbirmu sedekah, amar ma'rufmu sedekah, nahi mungkarmu sedekah. 5 ini, Pak, disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang miskin belum nanya apa-apa. Tapi ketika disebutkan yang nomor 6, inna fi bud'i ahadikum sodaqah. Sungguh kamu lo nyampuri istrimu, itu lo juga ibadah. Lah kok tiba-tiba orang yang miskin tadi nanya yang mana, Pak? Kepo sama yang mana? Kan Rasulullah menjawab 6. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, orang miskin nggak nanya. Tapi ketika Rasulullah nyebut, inna fi bud'i ahadikum shadaqah, kamu campuri pasanganmu, itu loh ibadah. Lah tiba-tiba langsung nanya tentang ini, Pak. Ya Rasul, masa urusan kayak gitu saja ibadah? Apa jawaban Rasul? Jika hal itu dilakukan kepada wanita yang haram, maka jatuh dosa. Maka adilnya, jika dilakukan kepada wanita yang halal, dapat pahala. Jika aktivitas itu bernilai pahala, maka status aktivitas itu adalah ibadah. Kita ini terkadang, mohon maaf Bapak Ibu, melihat hablum minanas itu enggak langsung urusan ibadah. Hanya urusan interaksi sosial, padahal di situ ada nilai ibadah. Dan kita biasanya melupakan hal itu. Tentang statusnya. Contoh sajalah, gampangnya saja. Ini urusan akhirat apa urusan dunia? Minum. Kita biasanya nih, pikiran kita apa? Ini urusan akhirat apa urusan dunia? Dunia kan? Haus, minum. Tapi kan di sini juga ada urusan akhirat. Saya mengucapkan bismillah. Dahaga saya hilang, saya dapat pahala karena menjalankan sunnah. Pahala berbicara dunia apa akhirat? Akhirat.
Kita sering lupa kalau perkara-perkara dunia, perkara hablum minan nas, itu nggak ada kaitannya dengan ibadah. Contoh yang kedua, saya mau nanya sama bapak-bapak. Ini ada kejadian lucu, Pak. Suatu saat, dalam satu momen gitu ya, ada seorang anak nanya sama bapaknya. Kedengeran sama saya. Papa, panggilnya papa waktu itu. Papa, doa mau pakai pakaian apa ya, Pak? Anaknya masih kecil, SD kelas 2-an gitu loh, Pak. Apa jawabannya bapaknya, Pak? Monggo, bisa ditebak. Anaknya nanya sama bapaknya, Papa, doa pakai pakaian apa? Gitu. Bapaknya jawab apa, Pak? Bismillah. Bapaknya jawab bismillah. Oh, bismillah. Apa jawaban anaknya itu? Enggak, Pak. Kata ustazah bukan itu, pokoknya panjang. Apa jawaban bapaknya, Pak? Oh, kalau bapak tetap bismillah. Pertanyaan saya, kenapa bapak jawabnya bismillah, Pak? Karena memang nggak tahu. Dan paling gampang adalah bismillah. Sekarang saya tanya bapak-bapak. Itu kejadian asli, Pak. Sekarang saya tanya, bapak masuk kamar mandi, doanya yang pakai yang mana? Doa masuk kamar mandi, bapak pakai yang mana? A'udzubika minal khubusi wal khaba'is atau bismillah? Ya? Yang mana, Pak? A'udzubika minal khubusi wal khaba'is atau bismillah? Bismillah. Pertanyaan saya, kenapa bismillah, Pak? Kenapa? Karena semua aktivitas harus diawali. Ini terkadang kita melupakan ada sisi-sisi yang harus kita kembalikan kesadaran kita untuk mengetahui keutamaannya. Kenapa? Kenapa kita berdoa dengan doa yang gini, Pak? A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus itu kan setan jin laki-laki, khaba'is jin perempuan. Dan kita berlindung. Pertanyaan saya, apa yang kita takutkan saat masuk kamar mandi? Apa ketakutan terbesar kita? Sampai kita minta pertolongan, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa, Pak? Jujur. Apa, Pak? Ketakutan panjenengan ketika masuk kamar mandi itu ketakutannya apa? Ketinggalan handuk. Atau apa? Monggo. Lu panjenengan nggak pernah merasa takut toh, Pak, masuk kamar mandi? Jangan-jangan tambah seneng. Kalau bapak-bapak insya Allah enggak. Anak muda, Pak, zaman sekarang seneng, Pak, masuk kamar mandi. Kenapa? Lihat saja, lama di kamar mandi. Anak muda itu. Misalnya anak-anak zaman-zaman sekarang itu. Lah kita kan kalau takut seharusnya lama, Pak. Bentar. Yang namanya takut kan kita nggak usah lama-lama di situ. Maka pertanyaan saya, apa yang kita takutkan ketika di kamar mandi? Apa, Pak? Ya ada setan, ada jinnya, iya. Ya kubus sama khobais tadi itu. Cuma apa yang kita takutkan dari jin dan setan itu? Godaan. Ayo, godaan apa? Apa itu, Pak? Hadis riwayat At-Tirmizi tentang kenapa kok masuk kamar mandi baca bismillah. Maka saran saya, kalau panjenengan yang pakai a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tetap tambahkan kalimat bismillah. Kenapa? Karena hadis ini berbicara seperti ini. Sitrun ma baina ayunil jinni wa aurati bani adama. Sungguh sitr, pembatas antara matanya jin, penglihatannya jin, ayunil jin, wa aurati bani Adam, dan auratnya bani Adam, manusia, itu dibatasi dengan bacaan bismillah sebelum masuk kamar mandi. Jadi yang kita takutkan itu, Pak, seharusnya kita masuk, itu bisa dilihat aurat kita sama jin. Loh, masa panjenengan nggak khawatir, Pak, ketahuan auratnya? Kan di mana-mana kita menjadi hal yang aib kalau aurat kita ketahuan. Malu kita minimal. Tapi kenapa masuk kamar mandi kita kemudian tidak takut? Padahal